Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'aqiqata min sya'airil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal mukarramin, para alim ulama, para guru-guru ngaji, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bil khusus guru bina akhi billah Ustaz Haji Injan, akhi billah Ustaz Abi, para sesepuh dan para tokoh masyarakat yang banyak hadir dalam kesempatan malam hari ini, bil khusus Bapak Kepala Desa Sukasari, Bapak Mukhlis beserta keluarga besar, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, selamat dunia akhirat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Bapak Haji Amin pergi ke Peluit. Lagi kurang kompak. Bapak Haji Amin pergi ke Peluit. Yang ngucap amin pulang dapat duit. Biasanya kalau akikah ada yang ditajuk-tajukin bendera tuh di kelapa hijau. Mobil khusus yang berbahagia pada malam hari ini, yaitu saudara Muhammad Akhrul Ilmi dan saudari Tati Nur Hayati, yang diberikan titipan, diberikan amanah, dipercaya oleh Allah agar bisa merawat dan mengurus serta mendidik umat Nabi Muhammad SAW yang diapekahkan pada malam hari ini, yaitu Ananda Muhammad Izan Al-Akhtar. Mudah-mudahan kedua orang tuanya diberikan kekuatan di dalam menanggung amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini, dan Ananda Muhammad Izan Al-Akhtar dijadikan anak yang saleh, bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, nusa, bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus juga sahibul bait Bapak Sekdes Khalilur Rahman beserta keluarga besar, yang kita doakan juga mudah-mudahan beliau sehat walafiat, rezekinya barokah melimpah, bisa berangkat ke Mekah keliling-keliling Mekah. Amin ya robbal. Kita yang hadir di sini juga kita minta kepada Allah dengan wasilah duduk di majelis ini, semua hajat kita dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus juga abang saya, Bang Bapak Komat Haryanto, dan juga para hadirin yang hadir, anak-anakku yang hadir. Mudah-mudahan semua kita berada dalam lindungan dan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada sya'airillah
salah satu daripada syiar-syiar agama Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan menjadi syariat. Syariat itu mustaq min kalimati syara'ah, yang artinya jalan. Yang artinya apa? Jalan. Jalan kemana? Jalan sa'adatil insan minad dunya ilal akhirah. Syariat itu jalan untuk manusia agar manusia itu selamat dunia dan akhirat. Kita hidup di dunia semuanya pada pengen selamat. Nggak ada orang pengen celaka di dunia. Kita semua pengen di dunia itu hidup sehat. Nggak ada yang pengen sakit di dunia. Tapi juga kita pengen sehat selamat, bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Salah satu jalan menuju kesehatan dan keselamatan manusia minat dunia ilal akhirah itu diatur oleh norma-norma agama. Norma-norma agama itu yang kita namakan dengan syariat. Itu yang kita namakan dengan syariah, yaitu perangkat hukum rambu-rambu di dalam perjalanan supaya kita selamat. Salah satunya adalah aqiqah. Kullu mauludin marhunatun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir, anak yang dilahirkan ke atas muka bumi ini semuanya tergadai, belum lunas, belum impas, kecuali telah diakikahkan fi yaumis sab'i min wiladatih wa yulhaqu wa yusamma, yaitu kecuali dia diakikahkan di malam ketujuh kelahirannya, sekaligus dicukur rambutnya, dicukur kerok botak. Kerok botak biar licin. Itu rambutnya bawa tuh ke tukang emas yang di pinggir Sarakan tuh. Timbang berapa kilo tuh rambut. Ketahuan berapa kilonya, konversi, disamain dengan harga emas. Kalau itu rambut anak beratnya segram, maka berarti 1 gram emas. Duitnya dikemanain? Disedekahin. Disedekahin. Kenapa? Itu rambut, kalau kata para ulama, itu rambut sawan. Itu rambut yang dibawa dari dia dalam lahir rahim ibunya. Itu rambut potensinya hukuk, makanya namanya akikah. Itu rambut kudu diganti, kudu dikonversi, harus diganti dengan sedekah supaya potensi kedurhakaan anak ini hilang, tercukur bersih seperti tercukurnya rambut di kepalanya. Jadi itu bukan sekonyong-konyong ada hadis bunyi begitu terus disampaikan nama ustadz terus lantas lagunya ustadz supaya disedekahin. Ya, sedekahin ke musola, ke masjid. Fungsinya buat siapa? Buat tuh anak, biar itu anak sifat-sifat yang jeleknya bersih, biar tuh anak sifat-sifat bagusnya mengkilat. Sedekahin kemana? Ke masjid. Sedekahin ke musola, segram. Cuma ada sekon doang, kayaknya untung saya ini kalau sekon mah. Jangan ngomong untung, berarti kurang. Ya kalau sekon 100.000, 100.000. Parkir juga kurang.
tambahin wayulhaq, setelah diakekahkan itu anak, wayulhaq, dipotong rambutnya, bukan digunting yang formalitas kita kalau marhabaan itu yang ditimbang, bukan. Itu mah formalitas, kalau kata orang kerennya simbolis. Yang nyukurnya juga pakai doa, yang nyukurnya juga kudu orang-orang soleh, biar ketepaan kesolehannya. Buat yang lain kan ada aturannya tuh. Emang orang Sarakan kalau akekahan kan biasa orok di bawah muter ya, orok di bawah muter. Itu emang dari mana ngambilnya? Guru-guru kita bukan asal-asalan itu ngambil. Itu tafa'ulan bima fa'ala Jibril ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mengikuti jejak yang dilakukan oleh malaikat Jibril terhadap bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Nabi lahir, dilahirkan di bumi, ini Sayyidul Anam lahir di bumi, malaikat yang ada di langit iri, malaikat yang ada di bumi senang, malaikat ini pada bangga-banggaan. Hei malaikat langit nih, di kami dilahirkan Sayyidul Anam. Malaikat kumpul nyaksiin itu bayinya Nabi kita. Tapi tuh malaikat yang di langit 1, 2 sampai Hamalatul Arsy itu goyang. Mereka minta, ya Allah, kami juga pengen melihat itu wajahnya Sayyidul Anam. Akhirnya malaikat Jibril turun atas perintah Allah. Itu bayi Nabi kita dibawa oleh malaikat Jibril, dibawa oleh malaikat Jibril keliling ke malaikat-malaikat yang ada di langit, supaya itu malaikat bisa melihat itu bayi Sayyidul Anam. Udah keliling, dibawa lagi, ditaruh lagi. Itulah asal usul kenapa akekah utuh orok dikelilingin ke jamaah. Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Berarti mahal nih ilmu. Dikelilingin. Kita nggak sembarangan Pak, guru-guru kita begitu. Emang nyuruh, no, biar kelilingin. Kenapa? Emang kenapa sih Mbak pakai dikelilingin, ribet banget? Orang banyak banget, saya capek jalan. Jangan ngomong capek. Bima fa'ala Jibril, dulu malaikat Jibril begitu. Nih anak kita kelilingin biar didoain sama orang yang datang. Mudah-mudahan sifat-sifat terpuji Nabi kita itu turun ke anak kita. Jadi kalau melihat apa-apa urusan agama jangan pakai mata, pakai ilmu melihatnya. Ini kadang-kadang kita kalau melihat urusan agama pakai mata sih. Udah gitu matanya mata yang belekan lagi. Asal ngelihat yang kira-kira nguntungin dia mau, kira-kira yang kagak nguntungin dia kagak mau. Tuh, dikelilingin. Yang megang malaikat yang gede-gede dulu, baru belakang. Makanya kita biasa tuh anak dikelilingin, biasa sesepuh dulu, baru kelas kita dah. Biar orang-orang tua dulu yang pada megang. Kenapa? Ya doanya orang tua mah sama kita udah mustajab pada orang tua doanya. Sebab orang tua tuh kata dalam hadis qudsi Allah berfirman, ini astahi an u'adziba. Aku ini malu kalau pengen ngeazab orang yang udah tua. Jadi orang kalau udah semakin tua itu Allahnya malu ngeazab dia. Yang demen banget malaikat gebukin tuh yang sedang-sedang muda nih. Sedang malaikat itu kalau mati muda demen. Kalau udah tua itu Rahman Rahim Allah ke dia tuh. Orang tua tuh di Rahman Rahimin Allah. Astahi katanya. Allah tuh malu untuk mengazab engkau. Fastahi anni kata Allah, malulah engkau kepadaku. Hei, kalau kemarin masih belum jadi engkong begitu, sekarang udah jadi engkong kudu malu. Ya kan begitu maksudnya. Ya kemarin mah belum jadi kakek, sekarang udah jadi kakek, ada banyak kerennya. Ya ada duit ya simpen. Ya gak apa-apa sih disuruh dikeluarin tuh duit, gak apa-apa, yang penting tuh duit suruh balik lagi bawa temen yang banyak gitu. Duit suruh keluar, ntar biar pulang ke rumah bawa teman-teman, buat teman-temannya gitu, baru pinter gitu. Nah, wa yulhaq wa yusamma,
Dan kata Nabi, itu malam akikah dipotong rambutnya, terus dikasih nama. Namanya nama-nama yang bagus, bebas, yang penting bagus nama. Dan saya yakin urusan nama kita udah punya aturan-aturan tertentu. Kita nanya sama orang-orang pintar. Kalau kita pengen punya nama anak barokah, nanyanya sama kiai, sama ustadz, sama bapak-bapak sesepuh orang soleh. Jangan nanya pengen punya anak namain bagus, nanyanya ke tukang. Ya udah kesana dah, jangan disebutin. Nanyanya ke tukang titik-titik, jangan. Nanyanya ke orang soleh, sebab nama yang keluar dari mulutnya itu doa buat tuh anak. Dan yang terakhir, saya sebagai perwakilan dari keluarga Bapak Sekdes mengucapkan jazakumullah khairan katsir atas kedatangan para jamaah dengan keikhlasannya melangkahkan kaki ke tempat ini untuk mendoakan cucu beliau. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh keluarga besar kecuali memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah balas kebaikan bapak-bapak dengan balasan yang berlipat ganda. Dan juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Di sana sini terdapat banyak kekhilafan dan beliau juga menyalamkan untuk disampaikan mohon maaf dari hati yang paling dalamnya. Itu saja sebagai kapur sirih dari saya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.